Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Anda harus mengenali penyebab mengapa bantuan PKH ini berkurang jumlahnya. Dan apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka bantuan Anda untuk PKH tahap pertama tahun 2023 tentunya jumlahnya akan tetap yaitu berkurang dari biasanya, yaitu tidak sesuai dengan jumlah komponen yang Anda miliki. Dan untuk beberapa kasus misalnya seperti BPNT dan juga yang memiliki hanya satu kategori saja, jika tidak diperbaiki permasalahan tersebut, maka kemungkinan bantuan Anda tidak akan cair di tahap pertama tahun 2023. Apa kira-kira permasalahan yang menyebabkan bantuan PKH itu berkurang? Oke, Anda harus menonton video ini tuntas, jangan sampai Anda skip sehingga Anda bisa gagal paham. Sebelum kita membahas hal tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi, dan tentunya saya sendiri tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya untuk sama-sama membangun channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, silakan Anda share video-video menarik di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang memerlukan info seputar bantuan sosial, terutama bantuan sosial PKH, bantuan sosial BPNT, dan yang lain sebagainya. Oke, langsung saja tidak perlu berbasa-basi lagi. Terkait dengan Anda harus mengenali bahwa ada beberapa sebab yang menjadi masalah ya, yang tentunya ini bisa menyebabkan bantuan PKH Anda ini berkurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan komponen yang Anda miliki di dalam kepesertaan program Keluarga Harapan. Oke, untuk program Keluarga Harapan sendiri yang kita tahu bahwa setiap penerima PKH ini tidak semuanya masyarakat miskin atau masyarakat bersejahtera bisa menerima bantuan PKH. Jadi tidak semua yang masuk ke DTKS lalu harus menerima PKH, tidak seperti itu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Anda, terutama bagi yang sama sekali belum paham ya, belum pernah mengetahui apa sih kira-kira itu program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi PKH ini adalah program bantuan bersyarat yang tentunya ini berupa uang ya, bisa disalurkan secara non tunai melalui KKS atau juga melalui tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan besar uang untuk penerima PKH ini jumlahnya berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki. Ya, jadi selain warga masyarakat miskin dan juga harus sudah masuk di DTKS, penerima PKH ini harus setidaknya memiliki satu kategori dari 3 komponen yang ada di dalam program Keluarga Harapan. Satu komponen pertama yaitu komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan juga anak usia 0 sampai 6 tahun. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen pendidikan yang terdiri dari kategori anak SD, SMP hingga SMA. Dan juga komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lanjut usia minimal 60 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Nah, jika Anda memiliki salah satu kategori dari ketiga komponen yang saya sebutkan, berarti Anda tinggal menunggu antrian jika Anda memang belum mendapatkan bantuan PKH. Nah, bagaimana untuk yang sudah mendapatkan PKH dan bantuannya ternyata berkurang? Misalnya, ada beberapa subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang mengatakan, beliau bertanya bahwa di dalam satu kakak ini memiliki anak balita, lalu juga ada anak SD dan juga anak SMP. Nah, ternyata yang cair hanya bantuan anak SMP-nya saja ya, sedangkan yang SD tidak dan juga balitanya pun tidak. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Dan jika ini terjadi pada penerima BPNT, maka ini bantuan BPNT-nya ini terpaksa bisa jadi ini tidak akan cair untuk periode penyaluran selanjutnya. Oke, kenali masalahnya. Masalah pertama ini ada kepada data yang belum diaktifasi atau belum dipadankan. Jadi perlu Anda ketahui bahwa sistem yang digunakan oleh Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial setiap bulannya atau setiap periodenya ini menggunakan sistem DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS yang sudah dipadankan dan DTKS berdasarkan kondisi yang terbaru yang ada di dalam DTKS yang sudah tersistem ya, yang sudah dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Jadi bagi Anda yang mungkin misalnya memiliki kasus anaknya yang balita tidak cair atau yang sekolah tidak cair, periksa ya. Jadi Anda harus memeriksakan kepada operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan, cek apakah nama balita tersebut ini sudah aktif datanya atau sudah teraktivasi dengan baik di Dukcapil ya.
Selanjutnya, jika ada anggota rumah tangga lain, misalnya ibunya, ayahnya, atau anaknya, misalkan ditemukan ada nik yang ganda atau nama yang tidak padan dengan Dukcapil, maka ini harus dicari solusinya yaitu dipadankan ya antara yang ada di DTKS dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Anda bisa langsung menghubungi operator yang ada di desa ataupun kelurahan. Atau jika misalnya difasilitasi oleh operator desa atau kelurahan, Anda bisa langsung datang ke operator DTKS yang ada di Dinas Sosial. Atau paling mudah Anda bisa langsung menuju ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek ya kevalidan data-data yang ada di dalam satu KK di keluarga Anda. Permasalahan kedua yang menyebabkan bantuan PKH tidak sesuai jumlahnya, biasanya ini terjadi di kategori anak sekolah, SD atau SMP atau SMA yang bantuannya tidak cair. Mengapa bisa terjadi? Nah, terjadinya ketidakcairan bantuan untuk kategori anak sekolah, baik itu dari jenjang SD hingga SMA, ini disebabkan oleh adanya ketidakpadanan data antara yang ada di DTKS dengan sistem dapodik yang ada di sekolah. Jadi, bagi Anda yang merasa pernah menerima bantuan PKH tetapi bantuan anaknya tidak cair, ya anak sekolahnya, maka Anda harus datang ke operator dapodik atau emis yang ada di sekolah. Anda harus menghubungi pihak sekolah, temui operator dapodik yang ada di sekolah, mintalah tolong untuk melakukan pemadanan data, ya, data yang ada di dapodik dan juga dengan data yang ada di DTKS. Nah, operator sekolah akan melayani Anda dengan baik sesuai dengan tupoksi atau tugas yang mereka miliki. Jadi, Anda tinggal membawa KKS jika Anda punya, atau Anda membuktikan dengan cek bansos dengan aplikasi Usul Sangga atau aplikasi online di Google. Anda tunjukkan bahwa Anda sebagai penerima bantuan sosial yang bantuannya ini tidak sesuai jumlahnya. Jadi seperti itu. Oke ya, permasalahan pertama dan kedua ini terkait dengan masalah data kependudukan. Jadi seperti itu ya. Jika ada anggota rumah tangga yang tidak valid dan yang lain sebagainya, silakan Anda temui operator yang ada di desa atau kelurahan, operator yang ada di dinas sosial, ataupun langsung Anda bisa hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Caranya mudah, apalagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini membuka layanan berbasis online. Anda bisa mencari di web-web resmi yang bisa Anda manfaatkan untuk mengecek apakah data keluarga Anda ini valid atau tidak. Dan juga bagi yang bersekolah, silakan Anda jika datanya belum dipadankan antara dapodik dengan DTKS, Anda bisa menghubungi operator yang ada di sekolahnya. Itu ya masalahnya ya. Nah, bagi penerima BPNT dan bantuan sosial yang lainnya, ini berbahaya ketika misalkan nama pengurusnya ya, nama istri atau nama suami misalkan. Ternyata ketika ada pembaruan DTKS ditemukan bahwa nama suami atau istrinya ini ternyata tidak padan dengan Dukcapil. Maka otomatis ketika Anda tidak segera memperbarui atau memperbaiki, maka di penyaluran berikutnya bantuan Anda pasti tidak akan cair. Mengapa bisa terjadi? Perlu Anda ketahui bahwa di setiap program bantuan sosial, terutama yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, bahwa untuk PKH sebesar 10 juta penerima per se-Indonesia dan juga BPNT itu sekitar 18,8 juta penerima manfaatnya seluruh Indonesia. Jika kemudian di periode misalkan bulan 12, nama Anda ternyata tidak padan dengan Dukcapil, belum padan antara DTKS dengan Dukcapil, dan di bulan Januari Anda tidak memperbaikinya, maka ketika data Anda belum terbarui dan belum istilahnya belum valid, otomatis untuk kuota Januari Anda akan hangus dan akan digantikan oleh orang-orang yang ada di dalam DTKS untuk menggenapi kuota 18,8 juta KPM seluruh Indonesia untuk mengisi kekosongan kuota penerima BPNT. Sistemnya seperti itu, termasuk juga PKH ya. Itu. Jadi bagi yang PKH-nya hanya satu kategori maupun BPNT yang misalkan namanya ini tidak valid, maka Anda harus berhati-hati segera bergerak aktif untuk mengupdate data diri Anda. Jadi ini pentingnya untuk mengupdate atau memperbarui data kependudukan dan catatan sipil Anda. Oke ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi ya, karena banyak sekali yang berkeluh kesah bahwa bantuannya tidak sesuai, ada yang bantuannya sudah lama tidak cair ya, maupun PKH maupun BPNT-nya. Nah, kenali masalah Anda, karena di sini saya sudah menyampaikan permasalahan yang sering terjadi mengapa bantuan PKH Anda berkurang atau mengapa bantuannya tidak cair. Oke ya, mulai dari setelah Anda menonton video ini, jika Anda memiliki masalah dengan data Anda, silakan Anda menghubungi pihak-pihak terkait yang sudah saya sebutkan di kesempatan video kali ini. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan di kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat.
Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.